Menyambung videoku sebelumnya adalah tentang fasilitas yang bisa dipertimbangkan apa yang akan didapatkan dari kos-kosan atau tempat hidup kalian di perantauan gitu ya. Nah, di sini aku punya 8 hal yang perlu dipertimbangkan dan aku mulai memikirkan kayaknya aku membutuhkan ini dan memiliki pertimbangan tersendiri buat ini gitu ya. Yang pertama adalah kamar. 3 kali ngekos, ini termasuk ini kosan yang ketiga yang aku pernah rasakan, dan ya 2 kali kos sebelumnya itu aku tinggal berdua, dan ternyata kamarnya itu kalau aku pikirkan nggak seluas ini. Gimana aku mempertimbangkan atau mengcompare itu dari ukuran kasurku gitu. Nah, kamar itu tuh bisa jadi pertimbangan apakah luasnya itu cukup atau terlalu kecil buat kamu. Dan aku bilang sebenarnya ukuran apapun bisa kerasa cukup dan nggak muluk-muluk, tapi yang perlu dipertimbangkan selain luas adalah sirkulasi udara. Lihatlah, ini adalah jendelaku di kosan dan emang di bagian sini ada ventilasi gitu ya, yang sempat yang ditutup sama jaring-jaring buat sirkulasi udara. Tapi pertama kali aku masuk, sebenarnya aku ngerasa aku harus bilang gimana ya, agak kurang nyaman karena terlalu lembab. Setelah dicari-cari solusinya, ternyata tuh salah satu alasannya kan karena mungkin jendelanya kurang besar dan juga ini termasuk tertutup gitu ya. Dan aku juga tipe yang kalau misalnya masuk kosan ya udah ini duniaku dan aku akan jarang melihat dunia luar gitu kan. Ditambah lagi kalau musim hujan, misalnya kamarku pintunya nggak ditutup, itu tuh bakal ada tampias air dari air hujan. Jadi aku memilih untuk menutup kamar. Ternyata salah satu cara untuk menutup atau ya biar enggak lembab, aku nggak tahu ini bener-bener manjur atau enggak, tapi menurutku ini lumayan manjur karena kamarku lumayan nggak selembab itu, adalah aku masang kipas angin yang aku kipasin keluar atau ya nggak ngarah ke aku gitu. Mungkin ada yang bisa ngasih usul lain, ya contohnya kayak naruh pohon. Walaupun aku belum mencoba, tapi aku mempertimbangkan sih. Tapi aku nggak mau kalau misalnya dia menuhin space kosong di kamarku gitu, karena dari posisi tembok-tembok ini aku tuh mengharapkan ada satu sisi tembok yang dia kosong, yaitu di bagian sini. Bagian belakang itu emang kelihatannya kayak kosong atau nggak kosong. Nah, ini tuh udah berpola sendiri dari tiga sisi ini, dia yang paling berpola dan menurutku itu berisi gitu. Dan aku nggak mau menyentuh dia. Kayaknya juga background bagus juga nggak sih? Nah, itu tentang kamar. Terus yang kedua adalah kamar mandi. Beberapa orang mikir kalau misalnya kamar mandi dalam itu lebih baik, tapi jujur kalau aku sendiri milih kamar mandi luar. Selain karena kamar mandi dalam membuat kamar itu kerasa jadi penuh, aku juga harus ngurus sendiri kamar mandiku. Kalau misalnya mau sambat, susah. Jadi aku tuh merasa ya, kayaknya itu ibu kos itu tuh punya atau minta tolong pembantu atau sejenisnya untuk secara rutin membersihin kamar mandi, garasi dan sebagainya gitu. Kalau misalnya sebelumnya kan dua kosan sebelumnya emang aku kamar mandi luar, dan kita tuh ada jadwal buat membersihin kamar mandi, membersihin kosan gitulah ya, kayak gotong royong kecil. Dan ya aku jadi kebiasaan kalau misalnya kamar mandi itu mending di luar aja, bukan di dalam kamar. Dan orang tua aku juga nggak pernah buat rumah dengan kamar mandi dalam, karena jujur bahkan kamar mandi rumah kami itu ada di luar rumah, atau ya enggak yang bener-bener di dalam rumah atau nyambung langsung ke dalam rumah tuh enggak. Jadi aku prefer kamar mandi luar. Nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kamu tertarik sama kamar mandi dalam, it's okay, itu kan preferensi, saya tidak menjudge atau sejenisnya. Terus yang ketiga adalah parkir. Parkir ini aku mulai rasain ketika kos pertamaku itu
parkirnya tuh beneran yang kamu mau keluar, kamu mau masuk parkiran harus memindahkan motor lain. Itu tuh agak gimana ya, ya Allah, aku tuh udah mau telat kok masih harus ngurusin parkiran gitu kan, males banget kan. Jadi ya aku lebih suka kalau parkirannya lumayan luas, dan alhamdulillah tempat kosanku ini lumayan sangat luas. Walaupun akhir-akhir ini ternyata semua kamar tuh kayaknya penuh, makanya parkirannya juga penuh gitu. Dan ya sometimes they bring their friends to make it more full, tapi gak apa-apa, aku juga kadang bawa temanku ke sini kok. Terus yang keempat adalah dapur. Dapur ini butuh gak butuh sih buat aku, karena aku kan punya beberapa alat masak sendiri. Kayak aku nggak pakai kompor, aku nggak pakai wajan dapur, tapi aku tuh pakai kompor listrikku sendiri, dan ya itu cukup membantu aku buat masak gitu loh. Dan sebenarnya kalau misalnya aku mau masak di sini, dan aku beberapa bulan awal tuh masak di sini, ya cukup enough, karena ya ini kamarnya lebih luas daripada kamar kosanku sebelumnya yang ini aja sendiri lebih luas, ya berarti space-nya lebih luas dong. Ada space kosong yang mau ngekos bareng. Apa sih? Jadi ya aku sempat masak di sini, walaupun ternyata aku masak ayam, aku masak sejenisnya itu baunya bertahan lama ya di kamar. Akhirnya aku menggunakan dapur itu. Dan hal yang paling aku sukai lagi adalah di dapur tuh ada kulkas, dan orang-orang di sini cukup baik, atau ya sangat baik dan apresiasi. Nggak ada yang ngambil makanan orang lain, karena ternyata beberapa kos yang lain itu tuh kayak orang-orang protes atau punya kegundahan sendiri kalau misalnya barang-barang mereka di dalam kulkas itu hilang gitu kan. Dan aku senang ternyata di sini nggak kayak gitu. Dan sekarang aku mulai senang sama dapur itu, sampai-sampai barang-barang dapurku yang kayak piring, mangkok, gelas, terus habis itu kompor listrik itu tuh kompor listrik, panci listrikku itu tak taruh di sana semua gitu. Saking aku suka dengan dapur, masya Allah. Terus yang kelima adalah keamanan. Ya sebagai orang yang memilih untuk ngekos putri, keamanan itu lumayan harus diperhatikan sekali nggak sih? Banyak cerita yang buat aku takut tuh, kayak orang mandi di kamar mandi diintipin lah, ada yang maling lah, ada yang sebagainya. Ini perlu dipertimbangkan banyak banget ya. Kasihan aja kalian sebagai orang yang hidup di perantauan, mana anak cewek, perlu hati-hatilah. Terus yang keenam adalah jemuran. Ini hal yang kerasanya kayak nggak penting, tapi penting guys. Oke, kamu nge-laundry, oke, kamu bawa pulang cucian, tapi kalau misalnya anduk, terus habis mantrol basah, kamu mau taruh di mana, atau kamu mau jemur di mana? Kan kamu butuh jemuran gitu lah ya. Tambah lagi musim hujan. Sebelumnya aku tuh nggak bener-bener mikirin, karena ya aku kira baik-baik aja, karena kan jemurannya di bagian depan kamar gitu kan. Terus aku masuk sini juga waktu tahun ajaran baru, yang mana itu tuh masih musim panas. Aku jemur biasa aja. Ternyata waktu musim hujan baru kerasa kalau misalnya ini tuh kena tampias air. Ya kalau misalnya hujan kena tampias air, aku harus ngangkat. Padahal aku pulangnya itu sore banget, berangkatnya pagi banget. Ya begitulah. Jadi jemuran perlu dipertimbangkan juga, sekalipun kamu nge-laundry. Terus yang ketujuh adalah lingkungan hidup. Ini perlu ditanyain sih, karena orang-orang yang tinggal di sekitar kalian, atau ya secara langsung mereka adalah tetangga kalian, agak kurang nyaman kalau misalnya ini kos putri, kok kalian lihat ada cowok masuk ke kamar, atau ya sekedar mereka tuh ngedok pintu kamar temen kalian. Itu sebenarnya aku pribadi agak kurang nyaman. Dan
ya kebiasaan teman-teman kosan tuh agak mempengaruhi guys. Apakah aku harus membawa, ya tapi aku nggak tahu sih membawa siapa. Oh ya, aku membawa adikku sama bapakku sama ibuku kan datang ke sini tuh. Nih ya, keluargaku sempat mampir ke sini. Terus bapakku tuh bilang, itu tuh kayaknya cowok nggak boleh masuk deh. Terus aku mikir, lah tapi ada yang bawa masuk. Terus yaudah, akhirnya bapakku sama adikku ikut masuk, nggak cuma ibuku sama adikku yang cewek. They bring their friends. Why I cannot bring my father and my siblings? Mereka muhrim. Jadi di depan itu sebenarnya aku seneng ya. Ini ada banyak rambu-rambu peringatan kalau misalnya ini tuh kos muslimah yang bener-bener pemiliknya tuh orang muslim gitu. Jadi di depan tuh ada tulisan salam, terus habis itu ada tulisan selain muhrim dilarang masuk. Tapi ternyata orang-orang ini kayaknya kurang paham sama yang namanya muhrim. Jadi teman cowoknya tuh dibawa ke sini. Aku nonton aja gitu. Terus yang terakhir adalah akses kemanapun. Ini aku tuh sebenarnya nggak yang main atau suka jalan-jalan, tapi kalau misalnya cari bahan makanan atau cari sabun dan kalian susah aksesnya atau terlalu jauh, ya pasti mager kan. Bahkan mungkin kalau misalnya kalian mau pesen ojol atau Shopee Food, ya online, pesen online kan kasihan pak Gojeknya atau ya Shopee Foodnya buat ngirim ke sini kalau misalnya saking susahnya cari kos kalian. Itu mungkin 8 hal yang menjadi pertimbangan, bisa dipertimbangkan untuk mencari kos-kosan. Kalau misalnya nggak bisa yang ngelaju aja, iya boleh ngelaju. Tapi kalau rumahnya kalian ada di Wonosobo terus habis itu kalian mau ngelaju ke Jogja, apa iya? Ya boleh sih, boleh. Itu pilihan. Banyak juga sih temanku yang rumahnya Klaten terus habis itu ngelaju ke Jogja, ya ada, boleh. Nggak menutup kemungkinan, aku cuman memberikan beberapa hal yang bisa dipertimbangkan kalau misalnya kalian mau ngekos. Mungkin ada tambahan atau ada usulan atau bisa memberikan suggestion pengalaman apa yang pernah kalian alami di kosan. Feel free to tell me, I wanna hear that. Maybe I will answer it. See you.